mendapatkan impian, seseorang itu harus yakin dan percaya. Yakin dan percaya inilah yang akan saya bawakan di topik malam hari ini, teman-teman semua. Nah, setelah dia yakin dan percaya, baru dia nanti bekerja. Bekerjanya seperti apa, nanti juga saya akan bawakan di meeting-meeting berikutnya. Dan yang terakhir, jalankan bisnis ini secara konsisten, persisten, sampai waktu yang sesuai, yang dibutuhkan, sampai kita sukses di bisnis ini. Nah, kalau teman-teman sudah berhasil melakukan 4 langkah ini, insya Allah kita semua akan sukses di bisnis ini. Impian, percaya, bekerja, persisten. Itu teman-teman semua. Nah, keyakinan, ya. Nah, apa yang dimaksud keyakinan di bisnis ini? Dalam kita mengerjakan sesuatu, pastinya kita harus yakin dulu ya, teman-teman ya. Dalam mengerjakan sesuatu, pastinya kita harus yakin dulu. Sebetulnya dalam mengerjakan apapun sebetulnya. Teman-teman kalau misalnya mau mematahkan es balok, para karateka yang kita lihat seperti itu ya, itu sebelum dia mematahkan es balok, dia pastikan dulu diri dia yakin, percaya bahwa es balok ini akan pecah. Pada waktu dia sudah punya keyakinan ini pasti pecah, dia karate, benar dia akan pecah. Tapi kalau misalnya kita melakukan pekerjaan mau mengkarate es balok, tapi kita sebelum mengkarate itu kita sudah ragu, aduh ini pecah nggak ya? Jangan-jangan ini nggak pecah nih, jangan-jangan tenaga saya ini nggak cukup nih. Begitu kita karate, kejadiannya memang tidak akan pecah gitu. Jadi memang dalam mengerjakan sesuatu apapun sebetulnya itu harus diawali oleh kepercayaan dulu. Kita yakin, kita percaya, baru sesuatu itu akan terjadi. Misalnya teman-teman misalnya mau ngelompati got atau parit yang besar gitu ya. Tapi sebelum melompat teman-teman ragu nih, bisa nggak nih gue lompatin nih parit ini? Kayaknya nggak nyampe nih ke ujung sana. Nah, kalau teman-teman berpikiran seperti itu, pasti paritnya juga nggak akan bisa terlompati gitu teman-teman semua. Nah, jadi kita harus percaya dulu teman-teman semua. Percaya bahwa kita bisa sukses di bisnis ini. Nah, percaya sendiri ada 4 hal yang kita perlu percayain di dalam bisnis ini. Yang pertama adalah percaya terhadap bisnis ini dulu. Bisnis jaringan dan sinergi, itu yang pertama ya. Bahwa kita sudah yakin dan merasa bahwa bisnis jaringan ini adalah bisnis terbaik. Nah, teman-teman sudah punya keyakinan, kepercayaan seperti itu enggak? Teman-teman sudah merasa bahwa bisnis ini bisnis yang terbaik belum? Teman-teman sudah sudah yakin bahwa ini adalah satu-satunya cara, jalan untuk mencapai impian teman-teman belum? Nah, kalau teman-teman sudah cukup yakin bahwa ini adalah bisnis yang terbaik, wah itu jalankannya ke depan pasti akan enak gitu teman-teman semua. Nah, jadi kita harus yakin dengan bisnis jaringan, bisnis networking, dan yang kedua bisnis networking ini kan juga banyak. Ada A, ada B, ada C. Nah, dari berbagai macam networking itu, kita sudah yakin belum bahwa Sinergi ini adalah perusahaan yang terbaik, marketing plan yang terbaik. Nah, itu ya. Nah, jadi kita perlu percaya terhadap bisnis ini dan Sinergi, kemudian kita perlu percaya kepada unsur-unsur dari Sinergi, yaitu produknya, marketing plan-nya. Kita perlu percaya kepada upline kita, tim bisnis kita, dan yang terakhir kita perlu percaya kepada diri kita sendiri. Nah, itu harus kita kuatkan dulu di dalam diri kita, kepercayaan itu. Nah, kalau kita sudah percaya kepada hal-hal yang tadi saya sebutkan, kalau kita sudah percaya terhadap hal-hal yang kita sebutkan, nah nanti ke depan kita akan merasa ringan gitu jalankan bisnis ini teman-teman semua. Baik, percaya terhadap Sinergi dan marketing plan, kebetulan di meeting kita yang pertama saya dulu sudah membawakannya bahwa Sinergi dengan marketing plan-nya merupakan marketing yang terbaik di semua industri MLM ya. Jadi bagi teman-teman yang kemarin sudah menyimak meeting yang kita buat, teman-teman sudah tahu tuh apa tuh yang membuat kita menjadi yang terbaik gitu ya. Nah, tapi saya simpulkan saja dari yang kemarin itu, marketing plan kita yang terbaik itu adalah Sinergi ini kita cukup menjalankannya hanya 2 kaki saja ya, buat satu kiri satu kanan. Dengan 2 kaki tersebut kita bisa mempunyai penghasilan ratusan juta miliaran, artinya kita bisa sukses dengan finansial yang cukup besar kalau 2 kaki kita jalan gitu ya kan. Nah, terus yang kedua,
dengan 2 kaki kita bisa mencapai peringkat yang tertinggi di bisnis ini. Nah, jadi simple gitu teman-teman. Hanya cukup melakukannya hanya 2 kaki saja. Dibanding MLM yang ada di luar sana, mereka harus buat 4 kaki, mereka harus buat 10 kaki, buat 20 kaki. Bahkan saya pernah mengetahui ada seseorang yang sangat sukses di Jepang. Beliau menjalankan bisnis MLM. Beliau itu mempunyai 40 kaki, ya 40 line yang sukses gitu. Bayangin 40 line besar semua lagi line itu. Nah, begitulah fenomena atau keadaan MLM yang ada di luar sana. Mereka itu mempunyai marketing plan yang sulit sekali. Harus membuat banyak sekali kaki dan harus sukses kaki-kaki itu semuanya. Nah, bagusnya di bisnis kita ini hanya cukup membuat 2 kaki. Orang-orang yang teman-teman lihat hari ini sukses di Sinergi seperti upline kita, yang terhormat Mr. William Francis, upline kita juga yang lain yang di Korea, yang kalau kita datang ke pertemuan di sana, Mr. Huang, upline kita yang di Amerika, Mr. Macomer, beliau sukses punya kehidupan luar biasa, judulnya juga sama, beliau hanya mempunyai dan membangun 2 kaki. Nah, itulah yang membuat Sinergi ini menjadi yang mudah dan bahkan MLM yang terbaik gitu teman-teman semua ya. Jadi kalau kita mau berusaha, insya Allah kita akan bisa mendapatkan 2 kaki tersebut. Di luar sana aja orang membangun 10 kaki bisa, masa kita di bisnis ini hanya membangun 2 kaki nggak bisa. Harusnya kita bisa kalau kita mau. Kalau kita bersedia membayar harganya, kita bersedia bekerja di bisnis ini. Jadi saya ulangi, poin yang saya garis bawahi dari marketing plan kita yang luar biasa di Sinergi adalah kita hanya membangun 2 kaki saja. Bahkan dengan 2 kaki itu pun kita bisa mempunyai peringkat tertinggi di bisnis ini, di Sinergi. Bayangkan kalau kita mempunyai peringkat tertinggi, artinya penghasilan kita pasti akan besar sekali dong. Namanya juga peringkat tertinggi. Kita bisa mendapatkan fasilitas-fasilitas yang terbaik dong. Jalan-jalan ke luar negeri sangat sering, jalan-jalan ke luar negeri dengan level yang sangat baik, namanya juga peringkat tertinggi. Jadi bayangkan, kita bisa mencapai peringkat tertinggi dengan hanya membangun 2 kaki saja. Nah, kemudian penekanan bahwa ini marketing plan yang terbaik adalah kita mempunyai bonus megamatch 100%. Jadi kalau kita berhasil menemukan satu orang yang serius sekali di bisnis ini, kita bisa mendapatkan penghasilan sama persis dari basic bonus yang orang itu dapatkan begitu teman-teman. Bayangkan kalau teman-teman mensponsori seseorang namanya Budi. Budi ini semangat sekali punya basic bonus 100 juta, ya apa boleh buat teman-teman dapat 100 juta juga karena teman-teman mensponsori si Pak Budi ini. Ya, jadi itu adalah marketing plan yang luar biasa. Di luar sana hampir tidak ada bonus yang bisa memberikan megamatch 100% seperti itu, tapi Sinergi memberikannya. Jadi kita sudah harus yakin sekali, percaya sekali bahwa marketing plan Sinergi ini simple, terbaik, dan kalau kita lakukan ke depan, kita pasti akan mendapatkan finansial yang besar, ya. Tapi teman-teman juga harus mengerti karakter bisnis ini. Keuangan yang besar itu kita nggak bisa mendapatkannya instan, dalam waktu 1 bulan, dalam waktu 3 bulan. Nggak bisa, teman-teman semua. Harus membangun fondasinya dulu, harus membangun asetnya dulu, di mana teman-teman perlu mensponsori orang, membangun grup, buat grup itu besar. Nah, nanti setelah grup itu besar, sudah berhasil sistem jalan di situ, bisa terus berkembang, nah otomatis nanti penghasilan akan besar. Jadi di bisnis ini itu adalah di awal tuh kita dapatnya kecil dulu memang. Nah, kecil dulu, tapi nanti ke sana itu kenaikannya eksponensial. Karena prinsipnya memang prinsip 1 tambah 1, 2, 2 tambah 2, 4, 4 tambah 4, 8, 8 tambah 8, 16, nah begitu. Itu apa namanya ya, eksponensial ya istilahnya ya. Deret hitung ya, istilahnya itu deret hitung begitu. Jadi kayak replika virus gitu teman-teman ya. Jadi virus itu dari 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8. 1 menjadi 2 masih sedikit, cuma 2. 2 menjadi 4, masih 4 gitu kan, masih sedikit. 4 menjadi 8, ya masih 8. 8 kali 2, masih 16, masih 32. 32, tapi pada waktu 1000, replika sekali aja udah menjadi 2000. Pada waktu 2000, replika sekali lagi, itu sudah menjadi 4000. Apalagi bayangkan kalau suatu saat grup kita sudah ada 10.000 replika duplikasi sekali lagi aja, sekali step saja itu sudah 20.000. Nah, bayangkan pada waktu itu disitulah penghasilan kita besar sekali.
Jadi memang karakter bisnis ini itu berbeda dengan bisnis-bisnis atau pekerjaan yang ada di luar sana. Kalau mau punya penghasilan cepat, kerja aja di kantor, kerja satu bulan langsung dapat gaji yang sesuai gitu, maksudnya gaji yang tertentu gitu ya. Bisnis konvensional seperti itu, teman-teman buka toko, ya kan biasanya dapat penghasilan begitu teman-teman. Tapi kalau di bisnis ini biasanya kita investasi dulu bahkan di awal. Di awal kita siap belum mendapatkan banyak keuntungan dulu. Tapi kalau teman-teman bertahan, teman-teman tetap serius mengerjakan, insya Allah 3-5 tahun yang akan datang, di situ panen raya kita. Ya, di situ penghasilan besar kita. Nah, tapi banyak sekali memang orang yang tidak siap dengan kondisi seperti itu. Mereka maunya, karena mental mereka adalah mental pekerja, biasa semuanya dibayarin kantor, ya biasa semuanya 1 bulan dapat penghasilan, begitu 3 bulan mereka jalankan bisnis ini, hasilnya belum besar, langsung tanda petik mengeluh. Kok penghasilan saya kecil di bisnis ini? Padahal memang karakter bisnis ini seperti itu, teman-teman semua. Ya, jadi itu karakter bisnis ini. Itu mengenai marketing plan. Jadi teman-teman semua harus sadar bahwa di bisnis ini kita membangun aset dulu. Begitu asetnya jadi, nanti aset ini yang kemudian bekerja, menghasilkan keuntungan kepada kita, bahkan keuntungan ini kita dapatkan secara terus-menerus, bertahun-tahun, bahkan suatu saat nanti kita tidak bekerja lagi, teman-teman bisa melakukan aktivitas apapun yang teman-teman senangi, tapi teman-teman bisa mendapatkan penghasilan terus-menerus setiap bulan, bahkan suatu saat kita tidak ada di dunia ini lagi pun, kita bisa wariskan kepada anak kita, cucu kita, dan seterusnya, teman-teman semua. Makanya penting sekali menjalankan bisnis MLM ini, kita harus mendapatkan atau bermitra dengan perusahaan yang tepat, perusahaan yang benar. Banyak sekali orang di luar sana, mereka menjalankan bisnis MLM, tapi bermitra dengan perusahaan abal-abal, lokal yang nggak jelas gitu ya, yang modalnya pas-pasan, yang keseriusan pemiliknya pas-pasan, gimana mau mendapatkan passive income, lah partner bisnisnya aja itu tidak jelas gitu teman-teman semua. Justru kita menjalankan bisnis MLM ini harus mendapatkan mitra perusahaan yang besar supaya perusahaan yang besar ini bisa menjaga aset kita. Karena membangun aset itu tidak mudah, capek, butuh energi, butuh pikiran. Bayangkan kita sudah berkorban, mengeluarkan semua pengorbanan itu, begitu makanya penting sekali kita mendapatkan perusahaan yang benar. Kita punya tidak. Nah, hari ini saya lebih fokus membangun luar biasa. Pembelinya langsung banyak, langsung rame pengunjungnya. Padahal makanannya sama, yang menjual sama, tapi begitu tempatnya berbeda, hasilnya juga berbeda. Nah, jadi bisnis konvensional itu sangat ditentukan sekali oleh yang namanya tempat. Tapi tempat yang strategis itu membutuhkan modal atau biaya yang sangat besar. Apalagi di pinggir-pinggir jalan utama, itu pasti biaya sewanya atau kita membeli lahannya, itu besar sekali. Belum tentu kita ada duitnya untuk membeli atau menyewa tempat tersebut, gitu teman-teman. Nah, bayangkan bisnis ini, kita nggak butuh tempat, kita bisa menjalankan dimanapun, teman-teman. Coba kan nggak ada tokonya kan, teman-teman bisa menjalankannya di rumah sendiri, mau di rumah teman kita, atau mau pinjam kantor sinergi, atau di mall yang lain. Kita nggak perlu tempat-tempat khusus, jadi kita fleksibel sekali. Sehingga kita nggak butuhkan modal juga untuk menyewa tempat tersebut. Nah, jadi kan jelas bisnis ini lebih baik dibanding bisnis konvensional. Kita nggak perlu tempat gitu. Kalau bisnis konvensional pasti butuh tempat, apakah itu toko atau kantor. Belum lagi waktu menjalankannya. Semua bisnis konvensional umumnya dijalankan secara full time. Artinya kalau misalnya teman-teman buka toko baju itu dibuka dari jam 10 pagi sampai jam 9 malam contohnya.
di mall FX itu kalau kita lihat. Setiap hari tokonya buka dari jam 10 sampai jam 10 malam. Ya itulah bisnis konvensional. Kalau teman-teman buka sebuah kantor, kantor itu juga setiap hari buka. Kenapa harus setiap hari? Ya karena harus ada kepastian. Nggak mungkin kita buka bisnis konvensional, tapi kita bukanya semau kita. Hari ini buka, besok tutup, besoknya lagi buka, hari ini buka jam 10, besok buka jam 2, hari ini tutupnya jam 7 malam, besok tutupnya jam 5 sore. Bisa nggak seperti itu? Nggak bisa. Orang nggak akan mau datang ke toko kita. Karena apa? Orang pun nggak punya kepastian. Ini gue mau ke toko itu. Buka nggak dia ya? Gitu. Pasti pelanggan akan berpikir seperti itu. Jadi mau nggak mau, kalau kita mau sukses bisnis konvensional, kita harus full time. Dikerjakannya seluruh waktu kita. Nah, ibaratnya seperti itu. Bayangkan bisnis ini, kita mengerjakannya bisa secara part-time, waktunya fleksibel sekali. Teman-teman yang memutuskan kapan mau menjalankan bisnis ini, teman-teman mau menjalankannya pagi hari saja, selepas mengantar anak sekolah, bisa. Teman-teman mau menjalankannya malam saja, selepas pulang dari kantor, bisa. Teman-teman mau melakukannya Sabtu dan Minggu saja, boleh. Jadi teman-teman yang memutuskan waktunya menjalankan bisnis ini. Dari situ aja sudah sekali lagi bisnis ini lebih baik. Coba teman-teman mau menjalankan bisnis yang waktunya full, diatur oleh waktu, atau teman-teman yang mengatur waktu, waktunya fleksibel. Pasti semua orang akan memilih bisnis yang kita bisa mengatur waktunya. Nah, itu dalam hal waktu. Kemudian dalam hal kalau kita ingin memperbesar bisnis kita. Yang namanya bisnis konvensional, kalau mau besar, pasti dia akan membuka cabang-cabang baru. Sebuah toko atau restoran bakso contohnya. Itu kalau mau omsetnya besar, dia akan buka cabang di tempat lain. Buka di Bintaro awalnya, nanti menjadi buka lagi di Cempaka Putih, buka lagi daerah Bekasi, buka lagi Bogor, Bandung, bila perlu seluruh Indonesia. Buka cabang teman-teman semua. Begitu buka cabang, apa yang harus kita pikirkan atau realisasikan, yaitu adalah penambahan modal lagi. Jadi yang namanya bisnis konvensional itu uang itu terus saja keluar. Begitu buka toko baru, investasi baru. Jadi modal itu nggak habis-habis. Ada teman saya buka bisnis konvensional, dia mengatakan, waduh modal itu kita harus setor terus. Kenapa? Kalau kita nggak suntik modal lagi, kita kalah dengan saingan kita, katanya seperti itu. Jadi bayangkan tuh butuh modal yang besar. Kalau teman-teman punya uang yang banyak, masih memungkinkan menjalankan bisnis konvensional. Tapi misalnya kalau seperti teman-teman sama seperti saya, yang tidak punya uang, yang tidak punya modal di awalnya dulu, ya udah pasti nggak bisa jalankan bisnis konvensional. Karena yang namanya bisnis konvensional pasti membutuhkan modal yang besar sekali. Nah, bayangkan bisnis sinergi kita membuka cabang juga. Cara teman-teman memperbesar bisnisnya adalah buka cabang sama. Tapi buka cabangnya adalah dengan mensponsori orang. Yang tadinya teman-teman join bisnis ini masih sendiri, jual produk untuk keuntungan sendiri, cara memperbesar omsetnya adalah mensponsori temannya kita. Ya, teman kita si Budi kita sponsori, dan begitu nanti si Budi kerja, itu sudah menjadi cabang kita. Omsetnya si Budi itu sudah menjadi omsetnya kita juga. Sama kan sebetulnya. Nah, kalau omset kita mau lebih besar, mensponsori orang dan memperbesar grupnya harus semakin masif, harus semakin besar begitu teman-teman semua. Nah, jadi dan ini tidak membutuhkan modal, paling membutuhkan modalnya pada waktu kita presentasi saja ya, dan itu anggap aja seperti kita silaturahmi saja ya, ketemu teman lama, kita ngobrol ya, membukakan wacana, menolong dia juga, menolong kesehatannya, menolong menambah penghasilan keluarganya gitu. Jadi ibaratnya seperti silaturahmi saja. Tapi nggak membutuhkan modal yang besar-besar banget seperti itu teman-teman semua. Bahkan kalau nanti kita berhasil mensponsorin orang, kita bukan malah keluar modal, tapi malah dikasih uang. Ada begitu kita mensponsori orang, kita dapat bonus FASTA, bonus sponsor di bisnis ini. Jadi jelas, sekali lagi, bisnis sinergi lebih baik dibanding bisnis konvensional yang ada di luar sana. Karena dalam hal buka cabang pun kita tidak membutuhkan modal, tambah modal lagi. Nah, kemudian dalam menjalankan bisnisnya, yang namanya bisnis konvensional semakin lama semakin sibuk. Semakin ke depan nanti semakin sibuk. Pada waktu Anda mempunyai satu cabang, itu aja sudah sibuknya luar biasa. Bagaimana kalau nanti kita mempunyai 10 cabang, mempunyai 50 cabang. Kayak gimana tuh teman-teman semua mengalokasikan waktunya terhadap cabang-cabang yang banyak tersebut. Udah pasti makin sibuknya luar biasa teman-teman semua. Nah, tapi kalau di bisnis ini kita tidak makin sibuk. Kenapa? Karena orang yang kita sponsori
itu merupakan bisnis mereka sendiri. Misalnya tadi teman-teman mensponsori teman Anda namanya Pak Budi. Pak Budi ini kan memiliki bisnisnya sendiri. Ya sudah, Pak Budi ini pasti serius sekali melakukan bisnisnya. Lah itu orang memang bisnisnya sendiri. Jadi sebetulnya cabang kita itu orang lain yang mengerjakan. Dan bahkan mengerjakannya itu dengan sepenuh hati. Contoh, kalau misalnya teman-teman punya toko ini cabang ya toko gitu. Terus toko itu dipegang oleh karyawannya Anda gitu. Karyawan itu Anda gaji untuk memegang cabang Anda. Yang namanya karyawan misalnya pulang waktu pulangnya jam 5, begitu jam 5 dia pasti segera pulang. Kalau ada pelanggan yang datang jam setengah 6, pasti disuruhnya datang besok. Kenapa? Ya dia ngapain dia mau bekerja capek-capek banget melampaui jam kerja. Orang dia juga namanya juga digaji. Betul nggak teman-teman semua? Jadi kalaupun teman-teman paksa pasti mukanya cembetut gitu. Nah kalau di bisnis ini misalnya Pak Budi tadi yang cabang Anda. Pak Budi ini bahkan dia mungkin sekali mengerjakan bisnis ini pagi, malam, bahkan sampai tengah malam, serius sekali. Kenapa? Karena bagi Pak Budi itu adalah bisnisnya sendiri. Dan dia tidak mengenal waktu untuk mengerjakan bisnis tersebut. Jadi bayangkan, kita sudah tidak menggaji Pak Budi, tapi Pak Budi melakukan bisnisnya, yang notabene itu adalah cabang kita, dengan sepenuh hati, bahkan dengan waktu yang luar biasa, gitu teman-teman semua. Jadi dari situ aja bisnis ini sudah sangat smart sekali. Sekali lagi, bisnis energi lebih bagus dari bisnis konvensional, karena tidak membuat kita makin sibuk, tapi kita ke depan nanti bahkan makin santai. Karena apa? Karena pada waktu jaringan kita makin besar, mereka sudah pada bisa, mereka justru kita semakin santai. Bisnis kita makin besar tapi jalan sendiri. Nah kemudian pikiran udah pasti makin stres. Ya makin sibuk, makin banyak persoalan, problem, dan lain sebagainya, otomatis kita makin stres. Mau nggak teman-teman hidup bertahun-tahun ke depan stres? Makin besar bisnisnya makin stres. Mau nggak seperti itu? Menurut saya itu bukan bisnis yang indah. Kalaupun uang teman-teman banyak, tapi kalau banyaknya itu sejalan dengan stres yang semakin meningkat, nggak worth it juga gitu. Maksudnya nggak berharga juga uang kita yang banyak tersebut. Jadi buat apa kita stres? Apalagi menurut pakar kesehatan, ternyata sumber dari hampir semua penyakit sangat tergantung dari tingkat stresnya seseorang. Nah bayangkan kita ke depan nanti kalau mau besar bisnisnya, kita akan semakin stres. Justru kita mau menghindari stres, kok ini kita makin stres. Tapi bayangkan di bisnis ini, stres makin berkurang. Begitu grup Anda makin besar, teman-teman di bawah Anda, grup Anda sudah makin bisa menjalankan bisnis ini sendiri, Anda sudah makin berkurang stresnya. Bahkan suatu saat sudah stress free, begitu teman-teman semua. Coba kita lihat kehidupan upline kita yang luar biasa, Mr. William Francis. Hidupnya kan enak sekali kan. Menurut teman-teman hidupnya stres nggak? Enggak. Beliau buka cabang di sini mensponsori seseorang namanya Pak Rashid gitu ya. Nah, beliau nggak terlalu berpikir-pikir amat terhadap cabangnya si Pak Rashid ini, karena si Pak Rashid ini sudah memikirkan bisnisnya sendiri. Karena bagi si Pak Rashid itu bisnis ini adalah bisnisnya sendiri gitu. Nah, sama juga si Pak Rashid ini mensponsori. Contohnya Pak Riza gitu. Pak Rashid ini nggak terlalu memikirkan Pak Riza banget gitu loh. Kenapa? Karena Pak Riza sudah memikirkan bisnisnya sendiri. Memang benar kita pikirkan, kita bantu, iya. Upline itu pasti akan memikirkan, peduli, membantu, iya. Tapi sebetulnya pekerjaan besarnya itu orang pemilik bisnisnya yang melakukannya gitu teman-teman semua. Nah, jadi bayangkan suatu saat kalau grup kita besar, dan grup kita ini sudah bisa mengerjakannya sendiri semua, sudah pintar-pintar, ya kita nggak stres lagi. Bisnis kita besar, penghasilan mengalir terus, kita tidak stres, bahkan kita bisa passive income. Ya. Nah kemudian bisnis konvensional, persaingan, yang namanya bisnis pasti persaingannya luar biasa. Dan banyak sekali kejatuhan-kejatuhan bisnis itu akibat persaingan yang tidak fair. Ya. Banyak macam lah persaingan tidak fair itu. Saya punya teman pengusaha, dia bilang gini, saya ngambil barang ya ke distributor dengan harga sekian contohnya. Tapi kompetitor dia bisa ngambil harga dengan yang lebih murah lagi. Kenapa? Kompetitor dia ini punya uang yang lebih banyak, sehingga dia sekali ngambilnya dengan volume yang gede. Begitu dia ngambil volume yang gede, dia dapat diskon yang lebih besar dari distributornya. Ya sudah, harga modalnya saja
saingan kita bisa dapat yang lebih murah dibanding kita, gitu teman-teman semua. Pada waktu kita mau menjual barang kita kepada pelanggan, sudah pasti barang kita jadi tidak terbeli, yang dibeli adalah barang orang lain. Nah, persaingan-persaingan bermacam-macam itu luar biasa sekali teman-teman semua. Ada lagi teman saya berbisnis pakan ternak, dia bilang. Nah, itu juga bisnis peternakan itu sendiri juga tidak mudah. Sekarang banyak sekali bisnis peternakan dari hulu sampai hilir itu dipegang oleh sebuah perusahaan yang besar sekali. Dari mulai pakan ternak dia yang punya, ayam dia yang punya, penyaluran dia yang semua. Sehingga kalau dari hulu sampai hilir sudah dipegang semua sama dia. Orang-orang yang cuma hanya memegang satu gelintir bisnis udah pasti nggak akan bisa bersaing sama orang tersebut. Apalagi di awal-awal mereka bersedia bakar uang dulu sehingga kita hancur lagi bisnisnya. Jadi di luar sana itu persaingan tuh relatif tidak fair gitu. Jadi susah sekali untuk kita bisa survive, sukses di bisnis konvensional teman-teman. Tapi kalau di bisnis ini persaingannya tuh fair. Fairnya tuh kenapa? Oke, siapa saingan teman-teman di bisnis ini? Sebetulnya bukan saingan, crossline kita tuh bukan saingan sebetulnya. Karena di bisnis ini itu teman-teman tidak harus mensponsori sampai 1.000 orang. Prospek Anda takut habis gitu dihabisin oleh crossline kita. Enggak. Di bisnis ini sebetulnya teman-teman cukup ketemu satu di kiri, satu orang yang di kanan, itu sudah selesai sebetulnya. Teman-teman sudah bisa mempunyai penghasilan ratusan juta sebetulnya. Nah, untuk dapat 2 orang yang kita sponsori yang aktif, kan kita nggak perlu sampai bunuh-bunuhan gitu ibaratnya. Ngancur-ngancurin bisnis orang lain, nggak harus sampai begitu gitu. Lawang teman kita aja, crossline kita nggak kenal kok gitu. Jadi ngapain kita terganggu gitu dengan crossline. Malah sebaliknya, crossline itu malah membuat kita sukses gitu di bisnis ini. Karena dibutuhkan kontribusi good team player ya. Bayangkan kalau kita buat pertemuan, kita membutuhkan good team player dari crossline. Bayangkan juga kalau misalnya ada motivasi positif kita sesama crossline ya. Kalau misalnya crossline kita peringkatnya naik, kita akan termotivasi jadi semangat juga. Nah, justru malah kehadiran crossline kita itu memberikan kemajuan bisnis untuk kita. Jadi bukan persaingan, tapi malah untuk memajukan bisnis kita. Itu kelebihan bisnis kita. Jadi malah saling support gitu. Nah, bisnis konvensional yang pasti butuh karyawan. Dan karyawan ini, aduh banyak banget dramanya. Apalagi kondisi sekarang ini, bisnis konvensional sedang babak belut. Dihantam wabah virus corona terpaksa harus tutup, karyawan harus dirumahkan, tapi mereka harus digaji, omset menurun, bahkan tidak dapat omset sama sekali, pemasukan otomatis berkurang bahkan 0, tapi harus memberikan gaji, bahkan nanti ada lebaran mau beri THR segala macam. Ini para pengusaha semua lagi pusing kepala. Pada frustasi bahkan pengusaha-pengusaha pada bisnis konvensional itu. Kenapa? Ya itulah dilema mempunyai karyawan gitu. Ada tanggungan, belum lagi masalah-masalah yang ada di karyawan. Ribet sekali teman-teman semua mempunyai karyawan itu. Nah, tapi di bisnis sinergi kita nggak punya karyawan gitu. Kita punya bisnis besar dan semua operasional bisnis kita ada yang mengerjakannya, tapi itu bukan karyawan kita. Ada yang membagikan bonus untuk semua cabang-cabang kita. Tapi itu bukan karyawan kita yang mengerjakannya. Ada yang memikirkan perhitungan pajak, ada yang dalam hal gudang, ada yang dalam hal komputer, ada yang dalam hal ekspor import. Yang namanya bisnis itu kan ada bagian-bagiannya kan. Kita juga ada bagian itu. Anda punya bisnis di sinergi, Anda punya bagian komputer di bisnis Anda punya bagian transfer bonus ya, HRD-nya gitu ibaratnya. Anda punya bla bla semua segala macam. Tapi semua itu sudah disediakan oleh sinergi. Bukan kita yang harus membayar, yang bayar itu adalah sinergi. Kita tidak ada karyawan sama sekali. Tapi kita tetap mempunyai bisnis besar layaknya sebuah bisnis konvensional yang ada di luar sana. Jelas kan bisnis ini punya kelebihan yang lebih baik dibanding bisnis konvensional, di mana kalau kita bisnis konvensional, kita harus sendiri mempekerjakan karyawan itu. Anda harus memiliki bagian administrasi, Anda harus memiliki karyawan bagian finance, Anda harus memiliki karyawan bagian operasional, dan itu Anda harus menggajinya dia, harus mengawasi dan seterusnya. Tapi kalau di bisnis ini keribetan itu kita nggak harus punyai, karena semua sudah dipikirkan oleh sinergi. Jadi wow, luar biasa sekali bisnis ini teman-teman. Bisnis ini itu sekali lagi lebih baik dibanding bisnis konvensional dalam hal kita nggak punya karyawan. Hasil bisnis terbatas.
Bisnis konvensional hasilnya terbatas. Kenapa saya bilang terbatas? Ada yang mengatakan, enggak dong Pak, kalau bisnisnya nanti berkembang terus kan tidak terbatas. Benar, tapi mungkin nggak berkembang terus. Anda masih punya 1 cabang, memang masih bisa menghandle-nya. 3 cabang masih bisa menghandle-nya. Sudah punya 10 cabang, sudah makin pusing Anda. Mikirin bahan bakunya dari mana, yaitu kemarin tuh Pak Riza kasih tahu ya, beliau punya teman namanya pemilik bisnis bebek kaleo. Yang punya bebek kaleo itu sampai udah nggak mau buka cabang lagi gitu. Kenapa? Karena udah saking sibuknya, stresnya, bahkan mencari bahan bakunya pun udah bingung dia mencari bebek itu dari mana lagi katanya. Ya kan? Jadi pada akhirnya akan terbatas juga karena dibatasi oleh ketidakmampuan kita sebagai seorang manusia gitu. Waktu kita tetap 24 jam, tangan kita tetap 2, terus otak kita cuma 1, kita punya kemampuan kesehatan yang ada batasnya juga, sehingga pada waktu nanti bisnis kita besar, ada di satu titik kita udah nggak sanggup lagi. Ya sudahlah, bisnis saya segini aja juga cukup gitu. Pasti akan seperti itu. Jadi hasilnya terbatas. Itu kalau Anda sukses. Kalau Anda nggak sukses, buru-buru mau dapat hasil yang besar terbatas, nggak akan dapat. Betul nggak teman-teman semua? Jadi bisnis konvensional itu hasilnya terbatas. Tapi kalau di bisnis ini hasilnya tuh nggak terbatas. Bahkan suatu saat nanti teman-teman sudah punya grup besar, sudah pensiun, sudah passive income. Siapa bilang penghasilannya terbatas? Enggak. Karena orang di bawah Anda kan belum pensiun. Orang di bawah Anda kan masih menjalankan bisnis ini mengejar impiannya masing-masing. Nah begitu mereka nanti bisnisnya makin besar, otomatis omset Anda makin besar, ya penghasilan Anda makin besar gitu teman-teman semua. Jadi luar biasa ya, bisnis ini tuh, yaitu teori eksponensialnya itu terjadi. Deret hitungnya itu terjadi teman-teman. 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8, suatu saat 1.000 menjadi 2.000, 10.000 jadi 20.000. Nah sekarang bayangkan kalau itu bertambah terus, ya otomatis omset Anda bertambah dan penghasilan Anda juga bertambah dong. Makanya bisnis ini saat lo teman-teman semua, kita berjuang di bisnis ini untuk apa sih? Untuk passive income ini. Untuk suatu saat 3-5 tahun yang akan datang, kita punya kehidupan yang indah. Di mana kalau kita punya passive income, otomatis kita punya kehidupan yang indah. Karena kita bisa mendapatkan hal-hal yang indah, yang luar biasa, di mana orang lain di luar sana tidak mendapatkannya. Bahkan orang yang katanya sukses di luar sana, punya uang yang banyak, belum tentu mempunyai kehidupan yang indah dibanding kalau kita sukses di sinergi dengan mendapatkan yang namanya passive income. Nanti saya ceritakan seperti apa. Baik. Nah kemudian bisnis konvensional yang pasti susah diwariskan. Kan bisa Pak, kalau saya membangun bisnis konvensional, misalnya saya membangun sebuah percetakan misalnya. Nah, saya percetakan atau restoran atau membangun toko baju misalnya kan. Saya sepenuh hati membangunnya sekarang. Saya berkorban habis-habisan dengan harapan nanti kalau bisnis konvensional saya itu berkembang besar, suatu saat saya wariskan kepada anak Anda. Secara teori oke, bisa diwariskan, tapi faktualnya di lapangan, mungkin nggak anak Anda semangatnya sama dengan Anda? Mungkin nggak anak Anda kerja kerasnya sama dengan Anda? Komitmennya, passionnya sama dengan Anda? Apakah mungkin sama? Belum tentu teman-teman. Mungkin teman-teman hari ini punya passion di baju. Anak Anda belum tentu punya passion di baju. Jadi kalau Anda mewariskan sebuah bisnis baju, bisnis fashion, belum tentu anak Anda mau juga. Karena, saya bukan di situ passionnya. Saya mau Saya mau bisnis ya di bidang
IT, mungkin seperti itu. Nah sekarang kalau seseorang bukan passionnya kan dia nggak mau nerusin teman-teman semua. Jadi susah diwariskan. Nah kalaupun bisa diwariskan, belum tentu bisa berjalan baik seperti Anda melakukannya. Banyak sekali dan saya baca di sebuah majalah bisnis teman-teman semua. Bisnis yang bisa diwariskan sampai generasi kedua bahkan generasi ketiga itu berkurang drastis jumlah. Jadi di generasi kedua ternyata banyak sekali bisnis yang bangkrut gitu teman-teman. Kenapa? Karena ketidakmampuan generasi kedua tersebut melakukannya. Nah, diteliti lagi, bisnis apa aja yang sampai generasi ketiga. Yang sampai generasi ketiga lebih sedikit lagi, artinya lebih bangkrut lagi. Jadi susah untuk sampai generasi ketiga. Kenapa? Karena ya itu tadi, belum tentu punya passion, belum tentu punya kerja keras yang sama, pemikiran yang sama, dan seterusnya gitu teman-teman. Tapi kalau di bisnis ini itu bisa diwariskan. Kenapa? Karena yang Anda wariskan itu sebetulnya bukan bisnisnya. Yang Anda wariskan itu penghasilannya sebetulnya. Misalnya nih Anda serius jalankan bisnis ini nih teman-teman. Terus Anda punya grup nih yang semangat-semangat. Anda punya grup semangat kayak Pak Riza gitu. Ya kan kayak Pak Haryoko gitu. Kayak Pak Lodi Sepangat. Bayangkan di grup Anda itu orang-orang hebat seperti itu. Mereka ini kan menjalankannya sepenuh hati ya. Nah, karena orang-orang seperti itu ada di bisnis Anda, teman-teman dapat penghasilan nggak? Anda dapat penghasilan nggak? Anda dapat penghasilan kan? Nah penghasilan itu yang Anda wariskan gitu. Anak Anda nggak mau jalankan bisnis ini pun nggak apa-apa. Pak Riza tetap menjalankan bisnisnya. Dolen Anda tetap menjalankan bisnisnya gitu teman-teman semua. Jadi meskipun anak Anda nggak punya passion untuk jalankan bisnis ini, ya nggak apa-apa. Bisnisnya ya tetap jalan. Karena di dalam grup Anda, orang-orang itu, grup Anda itu mempunyai bisnisnya masing-masing gitu. Jadi bisa diwariskan. Makanya tidak aneh di Amerika sebagai tempat awalnya lahir bisnis ini. Dan MLM tua itu sudah ada di sana ya. MLM yang berusia puluhan tahun, 30, 40, 50 tahun ya. Itu sudah sampai distributornya mewariskan sampai generasi ketiga. Jadi awalnya si kakek dulu jalankan bisnis ini, kakek itu meninggal diwariskan kepada anaknya yang menjadi si bapak ini meninggal sudah wariskan ke anak. Jadi udah ke cucu gitu ibaratnya. Jadi kakek warisan ke bapak udah warisan ke cucu. Jadi sekarang yang menerima hasil itu sudah cucu. Di Amerika tuh banyak sekali orang-orang yang mewarisi bisnis kakeknya dulu gitu teman-teman. Ya, tapi sekali lagi ya diwariskan sebetulnya bukan bisnis penghasilannya. Jadi karena bisnisnya masih jalan, makanya tadi saya bilang kita harus dapatkan perusahaan yang bagus, produk yang bagus. Yang perusahaannya kita jamin bisa puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Yang produknya ini akan dipakai hari ini dan sampai 100 tahun yang akan datang gitu teman-teman semua. Nah kalau kita ada di bisnis yang seperti itu, ya insya Allah bisnis kita akan jalan seterusnya gitu teman-teman semua. Nah jadi ini beberapa poin saya gambarkan kepada teman-teman semua bahwa bisnis sinergi itu lebih bagus dari bisnis konvensional. Nah, ayolah kita buka pikiran kita. Ini bisnis sudah sangat bagus sekali. Jadi jangan ragu lagi gitu terhadap bisnis ini. Jadi kalau orang di luar sana begitu semangat menjalankan bisnis konvensional, berani mengeluarkan modal, tenaga, pikiran, masa kita nggak mau berkorban lebih banyak sih jalankan sinergi ini? Maksudnya lebih serius lagi gitu jalankan bisnis sinergi. Karena bisnis ini sudah dikasih kelebihan-kelebihan yang luar biasa gitu. Saya di dekat rumah saya itu ada toko bangunan langganan saya. Dari 20 tahun yang lalu saya membeli bahan-bahan bangunan sama toko itu. Jadi ada si cicinya gitu ya yang jaga bangunan itu. Dari dia muda sampai sekarang saya lihat setiap hari dia duduk terus di toko itu, teman-teman semua. Jadi bayangkan ada seseorang ini dari pagi sampai sore berteman dengan semen, pasir, debu, semua segala macam setiap hari teman-teman. Luar biasa nggak pengorbanannya itu? Bisnis konvensional gitu. Oke lah dia dapat duit, tapi apakah itu hidup yang indah? Sudah 20 tahun masih tungguin toko, berpasir-pasir ria, berdebu-debu ria. Apakah itu yang dinamakan kehidupan yang luar biasa? Dan akhirnya nanti tua, gak lama kemudian meninggal dunia. Apakah itu hidup yang indah gitu teman-teman semua? Menurut saya ya nggak gitu-gitu amat juga lah hidup ya gitu. Kalau memang kita bisa mengisi hidup ini dengan hal-hal yang kita senangi, hal-hal yang indah, kenapa kita harus isi hidup ini terhadap hal-hal yang seperti tadi itu gitu teman-teman semua. Apalagi secara hasil kita bahkan bisa lebih besar dibanding hasil di bisnis konvensional yang tadi saya sebutkan. Oke, teman-teman semua. Nah itu adalah bisnis konvensional dan bisnis sinergi. Ini sementara masih bisa dengarkan saya, teman-teman?
Masih, Pak. Siap, masih Pak. Semangat Pak. Siap, masih Pak. Masih. Semangat Masih ya. Pak. Semangat. Semangat Oke. Pak. Suara bagus ya? Sip Pak. Jelas, Pak. Sangat jelas Pak. Oke, kita lanjutkan ya teman-teman. Mantap, Semoga Pak, teman-teman nggak mantap. bosan. Nah, semoga teman-teman nggak bosan. Kita lanjutkan. Jadi ayo mulai sekarang kita harus semangat sekali dengan bisnis sinergi. Kenapa? Karena ini sudah bisnis yang terbaik. Tidak ada bisnis di luar sana yang lebih baik dari sinergi. Nah, kalau kita sudah punya keyakinan seperti itu, insya Allah kita ke depan jalannya akan ringan sekali. Kita percaya sekali. Karena kita sudah ada di bisnis yang terbaik. Nah, sekarang untuk para karyawan gitu. Apa bedanya di bisnis ini? Para pekerja di kantor, udah pasti ada bos. Emang seneng ada bos. Siapa? Coba bosnya yang lucu, yang baik, yang imut-imut, ya yang nyenengin. Berapa banyak bos-bos yang seperti itu? 1 dari 100 kali ya. Rata-rata bos itu pasti nggak nyenengin ya. Maunya menuntut ya. Maunya begitulah gitu ya. Ada bos. Nggak enak loh bos itu. Ada bos itu teman-teman. Saya juga pernah dulu kerja di kantor. Aduh, saya kalau ketemu bos saya tuh rasanya kalau bisa menghindar deh gitu. Apalagi bos saya galak gitu ya kan. Maunya nanyain omset mulu, nanyain target mulu. Nggak enak lah hidup punya bos seperti itu. Nah, bayangkan bisnis sinergi bukan berhak juga marahin kita, karena kita adalah pemilik bisnis kita sendiri. Tapi malah Upline membantu kita di bisnis ini. Upline malah sangat peduli terhadap impian kita. Bos kita sudah galak, peduli nggak dengan impian Anda? Nggak peduli. Pernah nggak Anda dipanggil sama bos Anda ke ruangannya? Pak Budi, sini saya mau ngobrol. Pak Budi, 5 tahun lagi, apa impian Anda? Gimana mau mencapai impian Anda? Pernah nggak ditanya begitu sama bos Anda di kantor? Boro-boro, betul nggak? Yang maunya si bos adalah kerjain tuh kerjaan kantor. Mana tuh target Anda? Kerja lebih serius gitu kan. Tapi apakah dia peduli bahwa kita akan mencapai impian kita? Mereka nggak peduli. Tapi kalau di bisnis ini kita nggak ada bos. Udah nggak ada bos. Ada upline bukan bos, malah membantu kita. Malah peduli sekali dengan impian kita. Malah ingin sekali upline ini 3-5 tahun impian kita tercapai. Luar biasa nggak bisnis ini? Pilih mana? Pilih ada bos yang galak seperti itu atau bisnis sinergi yang nggak ada bos, tapi malah upline mau mencapai impian kita gitu. Ya pilih bisnis sinergi lah. Jelas bisnis sinergi ini lebih bagus. Kemudian yang kedua, dari segi waktu kerja di kantor. Dari jam 9 sampai jam 5 sore. Benar? Anda karyawan bekerja selama ini sehari-hari dari jam 9 sampai jam 5 sore. Ada yang sudah bekerja 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun tanpa Anda sadari, Anda sudah selama 20 tahun meninggalkan keluarga Anda setiap hari ke kantor dari jam 9 sampai jam 5 sore. Nah, di bisnis ini waktunya fleksibel. Ya kan? Terserah Anda. Anda hari ini mau jalanin atau enggak, terserah Anda. Sama seperti yang tadi perbandingan di bisnis konvensional. Ya, Anda tidak harus keluar jam 9 sore. Misalnya anak Anda lagi sakit panas, Anda harus nggak ke jalankan bisnis ini? Nggak harus. Anda bisa memutuskan, oke, hari ini saya nggak mau presentasi. Bisa. 3 hari ini saya mau ngurusin anak saya dulu. Bisa. Nanti Anda bisa ganti di hari yang akan datangnya jumlah presentasinya. Tapi kalau di kantor, Anda pasti akan nggak enak hati. Anda paksain ke kantor. Sedang hujan lebat, Anda pasti paksain datang ke kantor. Tapi kalau di bisnis ini, Anda punya pilihan. Kapan Anda mau melakukan atau tidak. Kan jelas ya, dari hal waktu aja bisnis ini juga lebih baik sudah. Karir ditentukan orang lain. Anda kerja di kantor, Anda mau naik jabatan dari karyawan biasa menjadi supervisor. Siapa yang menentukan Anda naik jadi supervisor? Bos Anda, ya atasan-atasan Anda. Anda sudah bekerja keras. Ada jaminan nggak Anda naik jadi supervisor, manajer, direktur, dan seterusnya? Belum tentu teman-teman semua. Bisa jadi bos Anda itu sudah punya saudaranya, koleganya yang akan dijadikan manajer atau bos di kantor tersebut. Anda udah bekerja keras pontang-panting pun tetap bukan Anda yang naik. Yang naik adalah yang dekat dengan dia gitu. Itu sering sekali. Itu politik kantor lah. Semua orang juga tahu politik seperti itu. Saya juga dulu waktu bekerja di Asra hal-hal seperti itu juga terjadi. Jadi kita bekerja keras di bawah belum tentu kita yang naik. Adalah yang punya channel yang naik. Nah, seperti itu. Jadi karir kita ditentukan orang lain. Nah, tapi kalau di bisnis ini karir tergantung Anda. Tidak ada orang yang bisa menghalangi Anda. Anda mau jadi tim leader? Bisa. Terserah Anda. Anda mau jadi tim leader kapan? 6 bulan lagi, 1 tahun lagi, teman-teman Anda mau jadi tim director kapan? 2 tahun lagi, 3 tahun lagi mau jadi eksekutif kapan? Terserah Anda. Anda yang menentukan sendiri. Itu dibayar oleh kerja Anda di bisnis ini.
Nggak ada orang yang bisa menghambat Anda di bisnis ini. Kecuali Anda sendiri. Jadi karir tergantung Anda. Anda mau punya penghasilan 10 juta, monggo Anda bisa. Anda mau punya penghasilan 100 juta, bisa. Anda mau punya penghasilan 1 miliar, juga bisa. Semuanya tergantung Anda. Tapi di kantor Anda, kalau saya tanya nih kepada Anda hari ini, kapan Anda bisa punya penghasilan 100 juta di kantor Anda? Bisa nggak? Anda mengatakan, saya mau kerja keras mati-matian di kantor saya. Saya tanya, bisa nggak punya penghasilan 100 juta? Pasti Anda langsung mengatakan, nggak mungkin lah Pak, lah bos saya aja nggak punya penghasilan 100 juta, apalagi saya, betul? Jadi kalaupun Anda bekerja gila-gilaan di kantor Anda, belum tentu Pak, penghasilan Anda itu 100 juta sebulan. Tapi kalau di bisnis ini, bisa nggak Anda punya penghasilan 100 juta? Bisa, tergantung Anda. Mau 300, 500, 1 miliar pun bisa, tergantung Anda. Tinggal Anda berani atau tidak bayar harganya, mau atau tidak melakukan kerjanya. Seperti itu ya. Jadi karir tergantung orang lain. Tapi kalau di sini karir tergantung Anda. Nah, gaji yang Anda dapatkan, penghasilan yang Anda dapatkan itu sesuai standar perusahaan. Nah, kita ini tinggal di Indonesia, nggak enak banget. Kenapa? Kalau Anda sebagai gaji orang biasa gitu, di pegawai biasa di kantor, ya standar di Indonesia ini gaji ya 3-5 juta lah, ya kan? Ya itu memang standarnya. Kalau manajer berapa tuh? 5-10 juta atau 15 juta, ya segitulah paling. Ya itu standar gitu. Direktur berapa penghasilan? 30 juta, 50 juta, ya paling segitu. Itu standar. Nah, nggak bisa Anda sebagai seorang manajer minta penghasilan 50 juta, nggak bisa. Karena bukan standar di negara kita. Ya, mungkin Anda iri dengan orang-orang yang kerja di Jepang. Pegawai biasa di Jepang, kalau dirupiahkan, mungkin gajinya bisa setara dengan 30 juta. Atau orang Amerika, pegawai biasa di sana. Seorang guru di Amerika, mereka bisa liburan loh ke Indonesia. Seorang guru sering liburan dia ke Bali gitu kan. Apa pekerjaannya guru gitu. Apa kerjaannya perawat gitu ya. Bisa dia kerja. Seorang perawat. Ada teman saya, seorang perawat di Amerika, punya banyak uang. Sering liburan, setahun sekali liburan ke Indonesia, kemana gitu ya. Beliau bekerja sebagai seorang perawat di Amerika. Karena gaji seorang perawat di sana, mungkin kalau dirupiahkan 50 juta kali gitu. Jadi kalau mereka bisa mengatur keuangan, mereka bisa jalan-jalan ke luar negeri gitu. Nah, tapi kalau di Indonesia jadi perawat, bukan mengecilkan profesi perawat, maksud saya bukan itu. Tapi ya kita harus pasrah gitu. Sebagai seorang guru, atau sebagai seorang perawat, sebagai seorang pegawai biasa di Indonesia. Ya kita harus siap dengan gaji, Anda petik standar Indonesia. Yang standar itu, untuk hidup pas-pasan sekali teman-teman semua. Jadi ditentukan oleh perusahaan Anda, gaji itu standarnya bahkan ditentukan oleh kondisi negara Anda. Tapi kalau bisnis sinergi, hasilnya internasional. Seorang tim manajer, yaitu di Indonesia, yaitu di Korea, di Jepang, di Eropa, di Amerika, sama penghasilan seorang tim leader. Penghasilan seorang tim director di semua negara ya sama, di Amerika, dimanapun. Penghasilan seorang eksekutif ya sama, namanya juga eksekutif, 100.000 CV di kaki kecil, ya penghasilannya sekitar 100-an sampai 150 juta kan penghasilan seorang eksekutif. Nah, kenapa orang Amerika semangat jalankan bisnis ini? Karena yang mereka kejar adalah eksekutif. Karena kalau di Amerika mereka punya penghasilan 150 juta, mereka bisa hidup sangat nyaman di sana. Nah, gitu kan. Makanya orang Amerika, orang Korea, orang Jepang, mereka semangat sekali jalankan bisnis ini. Karena mereka tahu mereka bisa punya penghasilan ratusan juta. Nah, orang Amerika, orang Korea aja semangat sekali jalankan bisnis ini. Karena apa? Karena mereka bisa berkarir, bisa punya kehidupan indah. Lah kita di Indonesia harusnya lebih dahsyat gitu teman-teman semua. Kenapa? Di Amerika aja, di Korea aja, kalau orang punya penghasilan 150 juta, itu udah senang. Apalagi kita di Indonesia nih sekarang, bayangin nih teman-teman, punya penghasilan 150 juta di Indonesia. Apalagi teman-teman di Jogja. Halo, teman-teman di Jogja. Ya. Bayangkan nih teman-teman, contohnya di Jogja, punya penghasilan 150 juta. Saya pernah ke Jogja, makanan di sana relatif lebih murah loh dari Jakarta. Nasi kucing aja masih ada ya istilahnya. Siapa tuh yang murah banget itu? Masih ada. Bayangkan kalau Anda punya penghasilan 150 juta, hidup di Jogja atau di Indonesia. Wow, luar biasa. Jadi dulu waktu saya jalankan sinergi, bos sinergi, Dan Norman, di sebuah meeting di Amerika gitu kan, dia pernah bilang, siapa orang yang paling kaya di sinergi? Dia bilang kayak gitu. Kita kan diam aja kan, kita nggak ngerti kan. Dia bilang, dia tunjuk saya, Rashid paling kaya. Dia bilang, loh kenapa kok saya, kan ada Makomer gitu kan. Ya iyalah, penghasilan Makomer, pada waktu itu ya penghasilan Makomer memang lebih besar dari penghasilan saya. Tapi kan hidupnya di Amerika, kata Dan Norman.
Jadi penghasilan segitu untuk hidup di Amerika biasa saja, maksudnya bukan biasa lah, ya oke, enak gitu. Tapi bayangkan penghasilan si Rashid, waktu itu saya juga udah punya penghasilan ratusan juta, hidup di Indonesia gitu kan. Kayak apa itu dia bisa beli ini, tuh beli itu. Nikmat sekali. Jadi kalau dibilang orang yang paling nyaman, ya si Rashid kata. Saya juga kaget gitu dibilang gitu. Tapi saya pikir ada benarnya gitu teman-teman semua. Ya itulah, di bisnis energi kita punya penghasilan internasional. Ayo teman-teman mau pilih mana? Penghasilan standar yang standar Indonesia atau internasional? Jelas internasional lah. Jadi sekali lagi, bisnis ini lebih baik dibanding bekerja di kantor. Apalagi kerja di kantor udah pasti sering dimarahin lah. Ya saya juga dulu di Astra kerjanya dimarahin mulu sama si bos. Ya kan kalau kita kerja tidak sesuai harapan, dimarahin lagi. Jadi saya berpikir gini, aduh nasib sebagai seorang karyawan. Selain karyawan itu memang kodratnya dikasih gaji, tapi kodrat yang lain adalah kita memang siap harus dimarahin gitu. Itu udah kayak satu paket gitu. Anda memang dikasih gaji, tapi Anda harus siap dimarahin gitu. Nah, itu paketnya seorang karyawan. Itu saya dulu ngomongnya begitu tuh. Jadi sering dimarahin. Tapi kalau di bisnis ini siapa yang mau marahin kita? Nggak ada. Anda mau nggak presentasi? Ya nggak ada yang marahin Anda juga. Paling upline Anda mengingatkan, menghimbau. Tapi bukan marahin gitu. Nah, tapi kalau Anda nggak bekerja, ya konsekuensinya ya di Anda juga. Penghasilan Anda jadi sedikit, Anda jadi nggak sukses. Tapi nggak ada yang marahin Anda gitu teman-teman semua. Tapi kalau di kantor dimarahin. Memang senang dimarahin, memang suka dimarahin. Kalau nggak suka dimarahin, ayo kalau gitu udah jangan lama-lama kerja di kantor. Segera jalankan bisnis sinergi, segera sukses sehingga kita bisa resign dari kantor kita. Jadi freedom, udah nggak dimarahin lagi oleh bos. Kemudian pensiun. Di kantor cepat atau lambat Anda pasti pensiun. Mau karir Anda setinggi apapun, Anda suatu saat pasti akan pensiun. Oke, Anda bekerja keras nih. Oke deh, saya mau ngejar karir di kantor. Karyawan lain pulang jam 5, Anda pulang jam 10 malam. Karena Anda pulang jam 10 malam, bos Anda ngelihat, waduh hebat tuh si Pak Budi itu. Dia kerjanya setiap hari lebih keras dari pegawai yang lain. Oke, kalau gitu saya naikin dia jabatannya. Kata karena kerja keras Anda naik jadi manajer, jadi di general manager, jadi direktur suatu saat di perusahaan Anda. Karena kerja keras Anda. Setiap hari pulang jam 10 malam. Coba bayangkan, Anda sudah berkorban yang meninggalkan keluarga, anak Anda nggak ketemu karena Anda pulang jam 10 malam. Singkat kata, akhirnya Anda jadi direktur. Suatu saat Anda pasti akan pensiun kan? Di usia 55, 60 tahun Anda pensiun kan? Pertanyaannya, direktur Anda bisa Anda wariskan nggak? Untuk anak Anda? Nggak bisa. Begitu pensiun ya pensiun aja. Paling Anda dapat piagam penghargaan, ya kan? Piagam loyalitas dari kantor. Tapi setelah itu ya udah pensiun. Kita kehilangan pekerjaan, kita kehilangan penghasilan, kita kehilangan lingkungan. Dan banyak sekali orang menjadi post power syndrome setelah pensiun. Karena apa? Bingung, ya kan? Sebetulnya otak masih bisa bekerja, tenaga masih ada, kesehatan masih bagus, umur insya Allah juga masih bisa panjang gitu. Tapi udah kehilangan pekerjaan. Pensiun, gak enak loh masa pensiun itu teman-teman semua. Makanya banyak sekali orang ada istilahnya mental terjadi tekanan mental gitu kalau orang itu udah mau masuki masa pensiun. Tapi kalau di bisnis ini kita tidak mengenal pensiun teman-teman semua. Mengerjakan bisnis ini iya, Anda bisa pensiun. Anda nanti 3-5 tahun saja mengerjakan bisnis ini, setelah itu passive income. Tapi Anda tidak pensiun dari sinergi. Sinergi tetap lingkungan Anda. Teman-teman sinergi tetap teman-teman Anda. Penghargaan dari sinergi Anda tetap dapatkan. Suatu saat ada seminar di Eropa, di Amerika, kalau Anda seorang presiden, Anda seorang triple presiden, Anda akan tetap di recognition. Ribuan orang, puluhan ribu orang suatu saat akan tepuk tangan untuk Anda. Anda dapat penghargaan terus teman-teman semua. Kerjanya iya pensiun, tapi bisnisnya Anda tidak pernah pensiun. Anda akan punya bisnis seumur hidup Anda. Anda punya pekerjaan seumur hidup Anda. Bahkan yang tadi saya katakan bisa diwariskan. Anda bisa dapatkan semua fasilitas-fasilitas yang enak tadi, jalan-jalan ke luar negeri seumur hidup Anda. Jadi tidak ada yang mengenal istilah post power syndrome. Bahkan petuah-petuah atau ilmu-ilmu dari Anda dinantikan, dibutuhkan oleh orang-orang yang baru menjalankan bisnis ini nanti di masa yang akan datang. Anda akan menjadi seorang
wise man-nya lah gitu, orang yang dibutuhkan lah gitu, petuahnya gitu, karena pengalaman dan dedikasi Anda pada waktu Anda bekerja di bisnis ini seumur hidup. Dan yang tadi saya katakan, kerja di kantor nggak bisa diwariskan, kalau di bisnis ini bisa diwariskan. Nah, kembali lagi teman-teman semua, pilih mana, kerja di kantor atau bisnis sinergi? Tentunya sudah jelas dong, bisnis sinergi lebih baik dibanding bekerja di kantor. Nah, kalau ada orang, bukan kalau ada, kita lihat banyak sekali orang bekerja di kantor, serius bekerja di kantor, 10 tahun, 20 tahun bekerja di kantor, meninggalkan keluarga, berkarir, setiap hari pergi ke kantor, necis sekali pakaiannya, yang wanita, waduh keren banget, pakai stocking, hak tinggi, jasnya keren, saya lihat tuh di kantor-kantor, artinya luar biasa sekali ya, dedikasi orang itu bekerja di kantor, mau gitu, mendedikasikan hidupnya kerja di kantor, padahal bekerja di kantor dengan kondisi yang tadi saya sebutkan ini. Nah, kenapa kita tidak mau lebih berdedikasi lagi menjalankan bisnis sinergi? Padahal bisnis sinergi jauh lebih baik dibanding bekerja di kantor. Dengan variabel yang barusan saya sebutkan ini, teman-teman semua. Jadi, ayo, harusnya kita tuh lebih semangat, lebih kerja keras menjalankan bisnis ini dibanding yang lain, ya. Nah, belum lagi hasil-hasil yang kita dapatkan kalau kita sukses di bisnis sinergi. Yang pasti bisnis sinergi bukan hanya uang, kita akan mendapatkan pengembangan kepribadian. Ya, karena ini bisnis manusia, kita akan digembleng terus, kita akan dipaksa terus untuk berubah. Karena kalau Anda mau sukses, Anda dipaksa untuk bisa berteman dengan orang lain, bisa disukain orang lain, mau nggak mau Anda harus baca buku dan seterusnya. Mau nggak mau pengembangan kepribadian Anda pasti akan terjadi. Saya melihat banyak sekali orang yang tadinya orang ini biasa, begitu setelah dia sukses di bisnis ini menjadi orang yang wow, luar biasa perubahannya. Ngomongnya jadi bagus, sikapnya jadi bagus, kepribadiannya jadi bagus, terjadi pengembangan kepribadian. Bisnis konvensional belum tentu, teman-teman semua. Karena kalau jadi bos, malah Anda jadi seorang pemarah kalau saya lihat gitu ya. Kalau yang kita lihat gitu. Ya, artinya apa? Bos itu biasanya kan marah aja dia sama bawahannya gitu. Jadi semakin jadi bos, jadi sering marah gitu. Kalau di bisnis ini, saya melihat Mark Omer, Mr. William makin gak pernah marah gitu. Jadi makin luar biasa gitu. Kewajibannya makin low profile gitu ya, luar biasa. Komunitas positif, sinergi itu kita punya komunitas positif, komunitas yang selalu membicarakan positif tentang kemajuan-kemajuan kita, dolen-dolen kita orang lain. Bisnis konvensional sering sikut-sikutan, komunitasnya nggak positif, saling membicarakan dan sebagainya. Bahkan kita punya keluarga baru kalau di sinergi itu. Jadi teman-teman dolen kita di sinergi itu udah kayak keluarga nanti. Kita nggak dapatkan seperti itu di kantor. Yang ini kita dapatkan seumur hidup kita loh. Kalau kantor kan ada masanya ya, ada pensiun. Kalaupun ada punya teman kantor butuh pensiun ya sudah selesai. Nah, bisnis sinergi kita punya waktu nanti suatu saat untuk keluarga. Punya bisnis, dapat semua fasilitasnya, sering jalan-jalan ke luar negeri, penghargaan, semua Anda dapat. Tapi waktu Anda untuk keluarga suatu saat Anda punya. Karena begitu Anda pensiun kerja, freedom, Anda punya waktu yang banyak untuk keluarga. Kerja di kantor, kalau Anda mau ngejar karir Anda, sudah pasti yang Anda tukar adalah waktu untuk keluarga Anda, untuk anak Anda. Harga yang harus dibayar seperti itu. Di bisnis ini Anda punya waktu untuk keluarga. Penghargaannya tulus sekali di sinergi. Saya menghargai Mr. William tuh, saya betul-betul beribu-ribu, berjuta-juta terima kasih saya haturkan kepada Mr. William. Kenapa? Mr. William lah yang sangat peduli terhadap kesuksesan saya. Kalau saya salah, Mr. William lah yang selalu meluruskan kesalahan saya. Pada waktu saya sedang jatuh, Mr. William lah yang menaikkan saya lagi, yang terus memberikan kepercayaan kepada saya bahwa saya bisa. Jadi pengalaman saya pribadi nih, penghargaan kami terhadap Mr. William itu benar-benar tulus, teman-teman. Saya itu, nggak tahu bilang apa deh kepada upline saya. Nah, begitulah nanti suatu saat Anda akan mendapatkan penghargaan yang sangat tulus dari grup Anda, dolen-dolen Anda. Jadi Anda dapat penghargaan tulus. Kalau di kantor belum tentu. Karyawan kita, bawahan kita memang menghormati kita. Di depan kita, di belakang kita belum tentu. Jadi mereka ceritain kita. Saya juga dulu gitu. Di depan bos saya nunduk-nunduk, manggut-manggut, hormat-hormat. Di belakang dia kita ceritain. Kenapa galak, ya kan? Ini dan segala macam gitu. Jadi kita dapat penghargaan tulus. Nah, di bisnis ini kita membuat orang lain sukses. Bayangkan kalau Anda membuat ada 50 orang di grup Anda jadi tim director. Berarti ada 50 orang yang hidupnya berubah. Hidup keluarganya berubah karena Anda.
Kalau Anda bisa membuat 10 orang presiden di dalam grup Anda, bayangkan ada 10 orang punya gaya hidup internasional sukses luar biasa. Dan presiden itu juga membawa kehidupan lebih indah kepada orang lain. Jadi Anda memberikan dampak, memberikan impact yang positif, yang baik kepada kehidupan orang lain. Jadi Anda membuat orang lain sukses. Di konvensional, buru-buru membuat orang lain sukses. Yang ada kita sikut-sikutan, curang-curangan bila perlu, demi kita yang menonjol, demi kita yang sukses. Apalagi jalan-jalan ke luar negeri, sering sekali. Konvensional, belum tentu, meskipun ada yang dapat fasilitas luar negeri, tapi sinergi kita bisa sering sekali jalan-jalan ke luar negeri. Suatu saat Anda bisa keliling dunia, apalagi kalau udah passive income seperti Mr. William, terserah Anda deh. Waktu Anda mau Anda habiskan sebentar seminggu, di mana, setiap minggu Anda ganti tempat juga bisa. Kalau uang dan waktu udah nggak jadi masalah, udah Anda hidup aja di dalam hobi Anda gitu ya. Nah, hobi juga begitu, Anda akan mendapatkan hobi-hobi Anda. Orang yang bekerja atau bisnis konvensional sering sekali sudah nggak peduli sama hobinya. Bukan dia nggak punya hobi, tapi karena nggak punya waktu, dia udah lupa sama hobinya. Tapi kalau di bisnis ini, Anda bisa hidup di dalam hobi Anda. Anda yang suka mancing, Anda bisa salurkan mancing. Anda yang suka jalan-jalan ke luar negeri, Anda bisa salurkan jalan-jalan ke luar negeri. Dan seterusnya. Apapun hobi Anda bisa. Yang hobi olahraga, tiap hari mau olahraga pun Anda bisa suatu saat nanti. Anda punya harapan, selalu punya harapan di bisnis ini. Orang yang hidup dengan harapan sebetulnya sudah sukses. Indah sekali orang yang hidup dengan harapan. Nah, bayangkan orang yang hidup udah nggak punya harapan. Misalnya ada orang yang sakit, divonis 6 bulan lagi akan meninggal gitu contohnya. Mungkin di dalam 6 bulan itu ya sudahlah, dia udah nggak punya harapan lagi kan, dia udah nggak punya keinginan beli rumah, nggak punya keinginan untuk jalan-jalan. Ya udahlah, dia udah siap aja akan menyongsong kematiannya. Itulah kira-kira orang nggak punya harapan. Hidup itu udah nggak enak. Tapi bayangkan, di bisnis ini dari sekarang sampai seterusnya kita akan punya harapan terus. Hidup dengan harapan itu indah sekali loh teman-teman. Dan tentunya kita akan jauh lebih bisa dekat dengan Tuhan. Karena kita punya waktu, Anda mau sering ke masjid, Anda mau sering ke gereja, Anda mau sholat setiap 5 waktu ke masjid, Anda bisa teman-teman semua. Kalau Anda sudah nggak harus kerja lagi, terserah Anda. Anda mau baca Alkitab, mau baca Al-Quran setiap hari juga bisa gitu. Karena ya Anda punya waktu, Anda yang memutuskan untuk apa waktu itu Anda curahkan gitu. Tapi kalau di kantor susah, kita bekerja 30 tahun, gimana kita mau sholat di masjid? Nggak bisa gitu teman-teman semua. Mau sholat 5 waktu di masjid, malah kita dipelototin sama bos kita. Jadi nggak mungkin gitu teman-teman semua. Nah yang terakhir kesehatan ya. Nah, insya Allah di bisnis ini kita akan mendapatkan kesehatan karena kita selalu diingatkan tentang kesehatan, dapat materi-materi training produk tentang kesehatan. Kita juga menjual produk kesehatan yang otomatis kita mengkonsumsi produk kesehatan. Insya Allah kita akan menjadi sehat. Tapi di bisnis konvensional belum tentu karena Anda tidak berkecimpung di dunia kesehatan, informasi kesehatan, bisa jadi Anda lupa, tidak aware, bahkan tidak meminum produk kesehatan yang bisa jadi akan berdampak terhadap kesehatan. Jadi kalaupun banyak uang, tapi kalau sakit-sakitan, nanti begitu pensiun terus masuk rumah sakit, nggak ada juga enaknya. Punya uang juga nggak ada enaknya. Ya ada orang punya uang banyak tapi dia nggak bisa makan ini makan itu, nggak ada enaknya juga. Punya rumah besar banget tapi makan aja nggak bisa gitu, ya nggak enak juga. Tapi kalau punya uang, punya waktu, punya kesehatan, wow itu luar biasa. Jadi nih bayangkan teman-teman, hasilnya aja jelas sekali. Bukan hanya uang. Uang kita tidak terbatas. Tapi selain uang, kita mendapatkan penghasilan ini semua yang saya sebutkan ini. Yang bisnis konvensional atau bekerja di kantor nggak dapatkan mereka penghasilan atau bukan penghasilan. Kondisi seperti ini semua. Jadi sekali lagi, bisnis sinergi itu jelas lebih bagus dibanding bisnis konvensional atau seandainya kita bekerja di kantor. Nah, tapi tentunya ada persamaannya. Apa persamaannya? Bisnis konvensional atau bekerja di kantor, ya perlu dikerjakan. Jadi ya Anda yang berbisnis, buka toko, buka salon, bengkel, bekerja di kantor, Anda kerja nggak? Kerja. Kalau Anda mau sukses, Anda harus kerja. Yang tadi saya bilang, ada orang Cici yang nungguin toko bangunan itu. Dia kerja, 20 tahun loh. Saya sudah 20 tahun ngeliat dia nungguin, dari dia muda sampai dia menua, di toko bangunan itu terus setiap hari. 20 tahun loh teman-teman orang itu bekerja. Artinya perlu dikerjakan. 30 tahun mungkin. Anda kerja di kantor mulai dari tamat kuliah di umur 25 tahun sampai Anda umur 55 tahun. Berapa tahun tuh Anda bekerja? 25 ke 55. 30 tahun teman-teman semua. Nggak sadar kita, orang tua kita tuh bekerja 30 tahun di kantor. Bahkan ada yang 35 tahun, 40 tahun kerja di kantor. Luar biasa ya, saya kagum dengan mereka.
mau mengerjakan, padahal dengan kondisi yang kurang enak yang tadi saya sebutkan itu. Bayangkan sinergi, sama harus dikerjakan. Jadi kalau upline Anda itu menghimbau, ayo Pak kerjakan bisnis ini, ayo presentasi, ayo jadi core, ayo kerjakan bisnis ini. Ya memang harus dikerjakan. Ya bisnis apapun tuh harus dikerjakan. Orang bisnis konvensional aja yang gak enak begitu dikerjakan kok. Dengan hasil dan kondisi yang terbatas saja harus dikerjakan kok. Masa di bisnis ini yang super enak, super penghasilan luar biasa, bisa diwariskan, kita nggak perlu ngerjakan? Ya nggak mungkin dong gitu. Jadi bisnis ini tetap perlu dikerjakan, sama perlu dikerjakan juga. Cuma ngerjakannya coba 3-5 tahun aja. Nah, saya mau tanya nih ke teman-teman, pilih mana? Bekerja 30 tahun atau bekerja 3 tahun? Lah orang pinter, kalau yang ngakunya pinter pasti milih yang 3 tahun dong. Betul nggak? Nah, tapi banyak loh orang di luar sana malah ngebela-belain bisnis konvensional dibanding jalankan bisnis ini. Ya kan? Lebih serius kalau kerja ke kantor aja, semangatnya luar biasa, tapi jalankan bisnis ini. Ngitung-ngitung gitu teman-teman semua. Ayolah kalau kerja di kantor Anda, di kantor aja kita serius, masa jalankan bisnis ini kita nggak mau lebih serius. Harusnya kita lebih serius. Apalagi cuma dikerjakannya 3 tahun gitu teman-teman. Kalaupun mengerjakan bisnis ini lebih sulit, lebih kerja keras, lebih capek, lebih makan hati gitu misalnya ya, dibanding bisnis konvensional atau kerja di kantor, saya tetap mengerjakan bisnis ini. Kenapa? Karena cuma 3 tahun. Jadi kalaupun bisnis ini dikerjakan lebih keras, karena hanya 3 tahun, ya wajar lah. Namanya juga dikerjakan 3 tahun. Masa kita sudah kerjakannya cuma 3 tahun, tapi maunya ringan, maunya tidak kerja keras, ya nggak mungkin dong. Tapi hasilnya mau luar biasa. Mau passive income, penghasilan ratusan juta miliaran, keluar negeri, seumur hidup dapat penghargaan, mau punya waktu untuk anak, tapi ngerjakannya cuma 3 tahun dan kerjanya santai-santai gitu. Ya nggak mungkin lah. Semua itu ada harganya. Sepatu yang enak ada, tapi harganya mahal. Sepatu yang nggak enak dipakai sakit ada, murah. Itu ada harga semuanya. Sama juga di bisnis ini teman-teman. Sesuatu yang nikmat ada harganya juga. Nah, apalagi dikerjanya 3 tahun. Jadi kalaupun dituntut bekerjanya keras sekali, harusnya kita siap. Karena hanya 3 tahun. Nah, tapi di kantor sana menurut saya sudah kerja keras 30 tahun. Itu aja banyak orang yang mau, jangan-jangan termasuk Anda. Masa kita lebih bela bisnis konvensional dibanding bisnis ini? Jadi saya menghimbau teman-teman semua, ayo kerja keras di bisnis ini. Toh hanya 3-5 tahun saja. Bisnis konvensional ada penolakan. Siapa bilang di bisnis konvensional Anda nggak ada penolakan? Ada. Ya kan, Anda bekerja, Anda misalnya buka toko baju. Apakah semua orang yang datang ke toko Anda beli baju? Enggak. Anda misalnya bekerja sebagai marketing di sebuah perusahaan, Anda nawarin produk kantor Anda, ditolak. Apakah itu penolakan? Penolakan. Tapi Anda terima nggak? Anda terima. Tapi kenapa Anda siap? Karena Anda merasa yang ditolak itu adalah perusahaan, dan Anda sudah harus siap dengan terhadap penolakan itu. Gitu. Tapi konsepnya ada penolakan. Pak, saya kan pegawai, nggak ada penolakan. Siapa bilang? Bos Anda marah sama Anda itu penolakan. Bos Anda tuh nggak terima gitu dengan kerjaan Anda. Anda pasti sering dimarahin kan? Itu penolakan. Bahkan dimarahin bos itu lebih nggak enak dibanding kita ditolak prospek. Prospek nolaknya masih terselubung gitu ya kan. Tapi kalau bos Anda bisa marah-marah bener loh teman-teman. Kalau saya lebih memilih ditolak prospek dibanding dimarahin sama bos. Jadi bisnis konvensional pun ada penolakan. Penolakannya harus banyak nggak? Harus. Kalau Anda mau sukses sebagai seorang marketing di kantor Anda harus banyak penolakan. Karena Anda harus banyak presentasi, Anda harus banyak ketemu klien. Yang namanya ketemu klien dan presentasi di kantor Anda pasti akan banyak penolakan. Tapi bagus nggak penolakan yang Anda temuin di kantor Anda? Ya bagus. Jadi kalau semakin banyak penolakan ya semakin bagus. Karena sama artinya omset Anda, target Anda semakin tercapai. Jadi nggak ada bedanya. Di bisnis ini ada juga penolakan. Kalau Anda presentasinya banyak, pasti banyak penolakan. Tapi Anda merasa penolakan itu seolah-olah pribadi gitu ya kan. Anda merasa Anda yang ditolak, Anda yang diremehkan. Jadi sebetulnya ya kalau bisa kita jangan baper lah gitu. Yang membuat orang lain itu menyerah berhenti di bisnis ini karena baper aja gitu. Selalu membawa perasaan aja gitu teman-teman semua. Jadi udah kalau kita ditolak ya sudah, so what gitu aja. Anggap aja orang menolak memang dia nggak suka produknya. Atau dia nggak punya uang untuk beli produknya, atau memang dia nggak suka dengan bisnis ini. Ya biasalah, masa semua orang harus suka dengan bisnis ini? Kalau semua orang join bisnis ini, nanti siapa yang mau jadi petani, siapa yang mau jadi supir bus, siapa yang mau jadi tukang listrik, PLN nggak nyala urusan nanti kan nggak mungkin. Memang Tuhan itu sudah mengkotak-kotakkan gitu loh profesi. Ya tidak semua juga orang akan tertarik dengan bisnis ini. Ya, tapi istilahnya sama, perlu banyak penolakan juga. Kalau Anda mau sukses, Anda perlu banyak penolakan. Kerja di kantor perlu banyak penolakan.
Anda di bisnis ini perlu banyak penolakan. Ya kalau sama ada penolakan, ya kalau saya sih lebih memilih jalankan bisnis sinergi dong dibanding konvensional. Kerjanya juga sama kok, sama-sama menghadapi penolakan. Tapi kan hasil di bisnis ini lebih dahsyat. Di bisnis konvensional ada sistem nggak? Ada. Anda bekerja ada sistemnya, masuk jam 8, pulang jam 5, ada urutan kerja. Kalau Anda beli bisnis franchise, ada protapnya, harus bagaimana. Ada sistemnya. Anda harus melakukan yang ada di sistem itu. Sesuai sistem. 100% sesuai sistem. Kalau Anda mau sukses di bisnis Anda itu. Di bisnis ini ada sistemnya juga. Ada. Bisnis sinergi. Anda kalau mau sukses ada sistemnya. Jadi core dan lain sebagainya. Nanti Anda akan dapatkan dari upline Anda. Jadi kalau mau sukses ya lakukan sistem itu. Tapi kan sama juga. Di kantor kalau mau sukses lakukan sistem juga. Nah kalau sama-sama harus melakukan sistem. Terus apa bedanya gitu? Kenapa kalau kita di kantor mau melakukan sistem, tapi kalau di sini nggak mau melakukan sistem? Kalau Anda nggak mau melakukan sistem di kantor, dimarahin nggak sama bos Anda? Dimarahin. Anda misalnya bagian pabrik, bagian nyalakan mesin. Mesin itu harus dipanasin dulu, gitu ya kan? Harus dihidupin jam 8 pagi. Tiba-tiba Anda suka-suka hati aja. Main hajar aja langsung. Hidupinnya jam 10, dimarahin nggak Anda sama bos Anda? Dimarahin, sama. Anda nggak akan sukses. Anda lakukan berulang-ulang, dipecat Anda di kantor Anda. Nah sama juga di bisnis ini. Upline Anda menuntut 100% sistem. Harus core, harus edifikasi, konsultasi, dan lain sebagainya. Itu sistem semua. Kalau nggak mau dilakukan, ya harus dilakukan. Karena kalau Anda nggak lakukan, Anda nggak sukses. Ya kan sama. Di kantor pun Anda harus lakukan, kenapa di sini Anda tidak melakukan? Tapi kan kita mau sama-sama sukses gitu. Jadi bisnis konvensional perlu dikerjakan secara benar. Sama bisnis ini juga perlu dikerjakan secara benar. Dan harus kerja keras. Siapa bilang bisnis konvensional nggak kerja keras? Harus kerja keras. Anda mau jadi direktur di kantor, harus kerja keras. Kalau nggak mungkin Anda yang diangkat jadi direktur. Atau bisa Anda jadi hebat gitu. Anda harus kerja keras, baru Anda bisa sukses terhadap pekerjaan yang ada di luar sana. Di bisnis ini juga sama. Anda harus kerja keras, Pak. Kalau Anda mau sukses. Ya. Nah, jadi kalau ngelihat tadi itu teman-teman semua, perbedaan-perbedaan itu tadi, kan ada persamaan-persamaan ya, yang tadi itu teman-teman ya. Nah, persamaan-persamaan ini. Nah, jadi kalau ada persamaan-persamaan seperti ini, ya sudah, kenapa kita harus komplain gitu terhadap bisnis ini? Toh sebetulnya yang kita kerjakan itu sama aja dengan bisnis yang ada di luar sana. Kondisi-kondisinya, bahkan lebih keras mereka, karena mereka butuh mengerjakannya 30 tahun gitu. Nah kalau di bisnisnya ya 3 tahun. Jadi sama-sama sebetulnya. Jadi ayolah kalau kita dan orang lain siap mengerjakan pekerjaan di luar sana dengan kondisi seperti itu, masa kita nggak siap mengerjakan bisnis sinergi yang jauh lebih gampang gitu teman-teman semua. Ya, oke. Nah ini pertanyaan saya untuk Anda. Teman-teman semua ingin nggak sukses di bisnis sinergi? Kalau teman-teman teman-teman udah minggu ini presentasi 30 kali contohnya, tapi semua teman-teman Anda menolak. Nah, tapi teman-teman nggak nyerah nih, Anda nggak nyerah gitu. Karena apa? Karena setiap Anda membayangkan impian Anda jadi semangat, Anda lupa terhadap penolakan itu. Nah, teman-teman punya nggak impian seperti itu? Kalau teman-teman belum punya impian seperti itu, saya sarankan cari teman-teman semua. Cari sampai dapat. Ya, toh cari impian, punya impian itu gratis kok. Jadi kenapa Anda nggak mau cari gitu? Merenung di kamar Anda, matikan lampu, merenung deh. Coba Anda tanya ke dalam diri Anda. 5 tahun yang akan datang, Anda mau kehidupan seperti apa gitu. Anda mau anak Anda tuh Anda sekolahkan di mana gitu. Karena benar nih, impian itu sangat pengaruh banget. Anda yang hari ini kerjanya kurang, hanya sudah lemah. Gitu aja. Teman-teman pasti impiannya sudah lemah. Jangan-jangan teman-teman sudah kehilangan impian. Nah, kalau kita tahu bahwa yang membuat kita hari ini berat untuk bekerja atau kurang kerjanya adalah impian, ya sudah cari impian itu gitu teman-teman semua. Ayolah, ini bukan mengenai urusan upline Anda. Nggak ada urusan. Upline Anda nggak sukses, upline Anda bisa cari orang lain. Bisa cari pengganti Anda. Karena upline Anda punya banyak lagi teman. Jadi bukan, wah ini karena jangan-jangan nih supaya upline saya untung. Bukan.
Bukan teman-teman semua. Upline Anda tuh bisa cari orang lain selain kita. Tapi ini lebih ke arah tentang hidup Anda, tentang hidup keluarga Anda. Anda ingin nggak memberi yang terbaik untuk keluarga Anda, bahkan Anda sendiri, gitu, yang tadi saya sebutkan. Ayolah, di depan nanti tersedia sebuah tempat yang sangat indah, gitu. Ya, tempat yang sangat indah, yang nanti Anda akan ada di sana. Kenapa? Planning mengarah ke jalan itu. Nah, jalan itu adalah bahan bakarnya, butuh bahan bakar. Ya, Anda mobilnya sudah ada, dan Anda bisa nyetirnya, Anda siap kerjanya pun Anda pasti bisa, karena presentasi semua orang pasti bisa. Kalau siapapun yang bisa baca, pasti bisa jalankan bisnis ini. Karena presentasi itu kayak ngebaca aja sebetulnya. Jadi kendaraannya sudah ada, menjalankannya pun Anda pasti bisa. Tapi, jadi itulah mobilnya. Jadi kendaraannya itu, mobilnya itu ada untuk mencapai tujuan tersebut. Tapi mobil itu kalau tidak ada bahan bakarnya, percuma. Anda mau menuju suatu tempat yang indah. Dari Jakarta mau menuju ke Bali, ada satu daerah yang indah di Bali. Anda sudah punya mobilnya, Anda bisa nyetir. Tapi Anda kalau nggak punya bensinnya, nggak punya bahan bakarnya, Anda nggak nyampe ke Bali, teman-teman. Meskipun Anda punya mobil, Anda bisa nyetir. Sama di bisnis ini.